Hari Minggu adik-adik, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Salam sehat selalu ya adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah pada minggu pagi hari ini, kita saat duduk sejenak. Amin. Adik-adik, marilah kita berdiri untuk memulai ibadah pada minggu pagi hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 284, Allahku Bapakku. Kidung Ceria 284, Allahku Bapakku. Allahku Bapakku, aku datang menyembah. Kasih-Mu padaku sungguh indah selamanya. Waktu terang ku senang karena Kau membimbingku. Waktu gelap Kau tetap hadir pada sisiku. Adik-adik, marilah kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala penyertaan-Mu sehingga kami dapat mau memulai ibadah pada minggu pagi hari ini. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya supaya dapat berjalan dengan baik dan benar. Tuhan Yesus juga berkatilah pembacaan Mazmur puji-pujian ya Tuhan. Berkatilah supaya dapat menjadi pedoman bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, marilah kita masuk dalam Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 119 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Yang menyatakan, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan dapat malu. Apabila aku mengamati segala perintah-Mu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikianlah Mazmur puji-pujian. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan memberitakan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati kami dan melindungi kami, sehingga pemberitaan firman Tuhan dan pembacaan firman Tuhan dapat berjalan dengan baik dan benar. Kau tetap menyertai kehidupan kami, Kau tetap memberkati kami semua di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengar doa kami ini yang kami panjatkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab yang terdapat dari Yesaya 50 ayat 4-6 yang akan dibacakan oleh adik Hans. Katakan hamba Tuhan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku,
untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencambut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab yang terdapat dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 6 yang sudah dibacakan oleh adik Hans. Nah, adik-adik, maukah kita hidup taat? Nah, kitab Yesaya merupakan salah satu kitab di Perjanjian Lama yang berisi sejarah kehidupan umat Yehuda. Kitab Yesaya ini terbagi menjadi 3 bagian berdasarkan peristiwa yang dialami oleh umat Yehuda. Bagian pertama, pasal 1 sampai dengan pasal 39 dikenal dengan Proto Yesaya yang di dalamnya berisi tentang peristiwa kehidupan umat yang tidak taat kepada Allah dan diingatkan untuk bertobat. Jika tidak bertobat akan mengalami penghukuman. Bagian kedua, pasal 40 sampai 55 dikenal dengan Deutero Yesaya, yang di dalamnya berisi tentang kehidupan umat saat di dalam masa pembuangan. Karena penghukuman dari Tuhan. Sedangkan yang bagian yang ketiga ialah pasal 56 sampai 66 dikenal dengan Trito Yesaya yang di dalamnya menceritakan tentang kehidupan umat setelah pembuangan serta janji pemulihan hidup yang digenapi Allah. Nah, adik-adik, pelajaran kita berjudul Menjadi Hamba Allah yang Taat. Berbicara mengenai ketaatan sangatlah dekat dengan kehidupan kita. Taat menjadi hal yang sangat mudah dibicarakan, tetapi sulit untuk diterapkan dalam hidup kita sehari-hari. Taat menjadi salah satu sudut pandang yang diperlukan dalam kehidupan umat manusia. Tetapi pada kenyataannya di zaman sekarang tidak sedikit orang yang mulai tidak taat. Misalnya 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Ya, itu kita harus taati. Lupa berdoa, lupa ikut IHMPA, tidak mau diatur, malas untuk disuruh orang tua, tidak mengerjakan tugas di sekolah atau di gereja, tidak taat pada pemerintah dalam hal membayar pajak dan sebagainya. Dan ketidaktaatan ini sama sekali tidak menunjukkan karakter seorang hamba Tuhan. Sebab ketaatan adalah panggilan orang percaya. Kita dihantar untuk lebih taat kepada Tuhan, walaupun
banyak tantangan dan pergumulan. Kita percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ia pasti menolong. Kitab Yesaya dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan menyelamatkan. Adik-adik, kalau kita baca di dalam ayat yang keempat, memiliki lidah seorang murid, menyatakan bahwa semua sabda yang keluar dari perkataannya memberikan semangat baru bagi mereka yang mendengar, dan sabda yang keluar itu menjadi keselamatan. Seorang hamba Tuhan harus mampu memberikan dampak kepada orang yang percaya melalui perkataan yang keluar dari mulutnya. Apakah wajar jika mulut yang mengeluarkan berkat juga dapat mengeluarkan kutuk? Perkataan yang keluar dari dalam mulut ini haruslah memberi dampak yang positif serta menimbulkan keselamatan. Hamba Tuhan perlu mendengar suara Tuhan dengan jelas dan tepat supaya berita yang ia sampaikan dapat dimengerti dan mereka yang mendengarnya percaya kepada Tuhan. Hamba Tuhan dipanggil untuk taat. Mendengar panggilan Tuhan menjadi respon akan keselamatan yang telah diberikan Tuhan. Merespon panggilan Tuhan, maka kita akan memiliki kehidupan menyenangkan dan memiliki kualitas hidup yang baik. Dipanggil untuk taat kepada Tuhan mencerminkan kesediaan untuk menjawab panggilan Tuhan. Adik-adik, demikianlah cerita Engku. Kiranya cerita ini dapat adik-adik ambil sehingga kita taat kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Aktivitas anak tanggung Minggu 15 November 2020. Adik-adik dapat mengambil foto cara yang akan kulakukan untuk menjadi hamba yang taat. Ya, kuulang ya. Cara yang akan kulakukan untuk menjadi hamba yang taat. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, mendengarkan nasihat orang tua, mematuhi 3M, ya, mematuhi lalu lintas, dan sebagainya. Banyak lagi adik-adik. Adik-adik mengambil foto
sendiri, jangan mengambil dari Google apapun. Jadi harus foto sendiri yang adik-adik ambil tentang ketaatan. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, kalau sudah selesai, adik-adik dapat kirim ke grup anak tangguh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan sama-sama berdoa dalam doa syafaat ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dengan hati yang penuh sukacita karena kami memiliki Tuhan yang selalu mencintai dan menyayangi kami, dan selalu menuntun kami, dan selalu berkenan untuk mendengarkan doa-doa kami. Di saat ini Tuhan, kami berterima kasih untuk cerita yang sudah kami dengar. Firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk selalu taat kepada Tuhan. Tolonglah kami agar dalam keseharian kami mampu bersikap, bertingkah laku, berpikir dan berkata-kata yang baik dan benar, yang berkenan di hadapan-Mu, dan menjadi kesukaan, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus, saat ini juga kami mau berdoa buat pemerintah, bangsa, dan negara kami. Berikan hikmat kepada mereka agar mereka bisa memimpin negara ini dengan baik. Berikan hikmat kepada mereka agar pemerintah, bangsa, dan negara kami bersatu hati melakukan tindakan yang baik dan benar untuk menghadapi pandemi saat ini yang sedang kami alami. Tuhan tolong dalam setiap tahapan proses pemulihan kondisi ini, mulai dari penyediaan vaksin ataupun upaya pengadaan obat-obatan untuk penyakit COVID. Kami rindu Tuhan, negara kami boleh terbebas dari pandemi ini. Kami rindu Tuhan agar perekonomian dan pembangunan boleh kembali berjalan dengan normal. Berkatilah pemerintah kami. Dan buat kami sebagai masyarakat, sebagai warga negara, Tuhan tolong mampukan kami untuk menjadi warga negara yang patuh, taat, menjalankan kewajiban, dan bertanggung jawab untuk melakukan semua hal yang baik untuk kebersamaan kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini. Berkatilah agar gereja Tuhan menjadi alat Tuhan untuk membagi kasih Tuhan bagi sesama. Berkatilah pelaksanaan ibadah di hari ini, agar melalui peribadahan-peribadahan yang kami lakukan, Tuhan dimuliakan. Khusus untuk GPP Jemaat Nazaret, kami pun memohon kiranya Tuhan memberkati gereja Tuhan di mana kami berjemaat. Tuhan tolong agar segala kegiatan pelayanan berjalan dengan baik karena tuntunan Tuhan. Berikan hikmat pada setiap pelayan Tuhan agar boleh melakukan tugasnya seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami mau berdoa untuk PLKPA secara khusus, Tuhan Yesus berkati agar melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan di PLKPA, kami sebagai anak-anak bersama-sama dengan orang tua, bersama-sama dengan seluruh pelayan dan pengurus, bertumbuh dalam iman percaya dan teguh dalam pengharapan kepada Kristus, dan kami boleh bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan, dan kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Secara khusus ya Tuhan, kami mau berdoa buat pelayan-pelayan kami yang sedang sakit, buat Nci Novita dalam masa pemulihannya. Tuhan Yesus berkati, berikan semangat dan sukacita agar proses pemulihan kesehatan Nci Novita berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa khusus buat Nci Ade. Tuhan tolong berkati segala usaha upaya pengobatan yang dilakukan agar Nci Ade boleh dapat kembali sehat. Itulah kerinduan kami Tuhan, agar pada saatnya nanti kiranya pelayan-pelayan kami, termasuk Nci Novita dan Nci Ade, dapat kembali melayani di PLKPA. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat keluarga kami, keluarga yang Tuhan berikan untuk kami.
Berkatilah orang tua kami agar mereka dapat bekerja selalu dengan baik dan dengan hikmat Tuhan, membimbing, mengarahkan, dan mendidik kami juga dengan bijaksana. Lengkapilah segala yang mereka butuhkan, termasuk kegembiraan, sukacita, dan cinta kasih. Kami sangat menyayangi orang tua kami sebagai bukti bahwa kami bersyukur karena mereka adalah anugerah Tuhan bagi kami. Kami mau berdoa buat saudara-saudara kami, kakak dan adik kami. Tuhan berkatilah mereka agar dalam kebersamaan kami boleh tumbuh dengan penuh sukacita dengan saling menyayangi. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Oma dan Opa. Berkatilah mereka agar di masa tua mereka juga selalu menikmati kehidupan ini dengan penuh sukacita. Karena kasih sayang Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk studi kami, untuk pendidikan kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh sekolah. Di tengah masa pandemi ini, kami masih belajar dengan metode pembelajaran jarak jauh. Apapun metode yang kami jalani, yang kami lakukan, kami yakin dan percaya ini adalah cara yang paling baik untuk kami bisa lakukan untuk kami belajar, mempersiapkan diri demi masa depan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau belajar dengan sangat tekun dan rajin sebagai wujud tanggung jawab kami. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati segala usaha dan upaya kami, agar melalui semua kerja keras yang kami lakukan, kami boleh mencapai cita-cita yang Tuhan siapkan bagi kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Kami mohon Tuhan menyempurnakannya dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku.
Adik-adik, mari kita siapkan persembahan kita. Lagu persembahan dari Kidung Ceria 233 bait 1 dan 4. Kidung Ceria 233. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenakannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita berdoa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Doa akan disampaikan oleh teman kita, Nadine. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini sehingga kami dapat berkumpul dan memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini agar menjadi berkat bagi pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita mendengarkan warta PA. Yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada adik Hans dari kelompok Engku Martin yang membaca Alkitab. Yang kedua, untuk adik Nadine yang doa persembahan dari kelompok Encik Susi. Dan yang ketiga adalah untuk adik Darlin yang mempersembahkan puji-pujian. Adik Darlin adalah dari kelompok CND. Dan yang berikut adalah latihan paduan suara setiap pada hari Sabtu jam 10 sampai jam 10.30. Demikianlah warta PA. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dalam pelayanannya. Adik-adik, kita akan masuk di dalam doa penutup. Kita akan menyudahi ibadah hari Minggu kita pada hari ini. Dan firman Tuhan pada hari ini menyatakan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap taat dan selalu setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik, kita akan tutup dengan Yesus segala-galanya dari hidupku.
Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Nah, adik-adik, kita akan berdoa. Semua sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita terima berkat Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Biarkan dengan firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, sebagai anak-anak Tuhan, kami taat dan dapat menjadi contoh bagi orang-orang di sekeliling kami. Inilah kami Tuhan, berkatilah kami, kiranya Roh Kudus dan kasih Tuhan Yesus menyertai kami senantiasa dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai berjumpa di minggu depan. Bye.